Pemirsa, 3 orang karyawan koperasi milik PT Amarta di Goa, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari diserang orang tidak dikenal. Akibatnya 1 korban tewas di tempat dengan sejumlah luka sabetan senjata tajam, sementara 2 karyawan koperasi lainnya kritis. Tangisan keluarga pecah saat mengetahui anggota keluarganya menjadi korban penyerangan orang tidak dikenal. 3 karyawan sebuah kantor koperasi di Kampung Tamalayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menjadi korban penyerangan. 1 diantaranya tewas di lokasi kejadian. Polisi yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi dan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP sementara, diduga penyerangan terjadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia Tengah saat ketiga korban sedang tidur. Pelaku yang tidak dikenal masuk ke dalam kantor koperasi dan menyerang ketiga korban menggunakan senjata tajam. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti seperti ponsel, dompet, dan tas berisi berkas pinjaman uang. Hingga kini polisi masih mengejar dan menyelidiki motif pelaku penyerangan. Kalau pelaku sementara dalam lidik. Untuk selanjutnya dan korban dibawa kemana? Untuk selanjutnya korban dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara bersama tim Dan kira-kira tanda-tandanya ini ada berapa pelaku? Menurut saksi yang masih hidup yang di rumah sakit, jadi untuk sementara 1. Motifnya belum dikatakan. Motifnya sementara kita dalam. Jasad 1 korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk diotopsi. Sementara 2 korban kritis lainnya kini menjalani perawatan di rumah sakit. Pemirsa, berebut harta warisan, 5 orang dalam 1 keluarga di Waikanan, Lampung tewas dibunuh. Jenazah para korban pun diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Polda Lampung. Polisi telah memulai proses autopsi terhadap jenazah 1 keluarga yang ditemukan di septic tank di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Proses autopsi dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mulai pukul 9 pagi tadi. Proses otopsi ini dilakukan setelah sebelumnya polisi membongkar ke-5 jasad korban yang dievakuasi dari 2 TKP tempat ke-5 korban disembunyikan. Sementara motif pembunuhan 1 keluarga di Kabupaten Waikanan, Lampung ini mulai terungkap. Pelaku membunuh 1 keluarganya ini dipicu karena warisan. Sebelumnya jajaran Polres Waikanan dan Polsek Negara Batin berhasil mengamankan pelaku pembunuhan 1 keluarga di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kedua pelaku merupakan anak dan ayah kandung berinisial DW dan E berdomisili di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. 4 orang dari 5 korban telah dibunuh terduga pelaku sejak tahun 2021 dan disembunyikan di septic tank belakang rumah. Sementara 1 korban lainnya yang juga adik tiri dari pelaku dibunuh beberapa waktu lalu dan dikubur secara dangkal di kebun singkong. Pasangan selebriti Baim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Keduanya menjalani pemeriksaan terkait kasus prank laporan palsu KDRT. Polisi telah menaikkan kasus prank itu dari penyelidikan ke penyidikan. Baim Wong dan istrinya Paula Verhoeven hadir memenuhi panggilan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Jumat siang. Mereka diminta keterangan terkait kasus prank laporan palsu KDRT beberapa waktu lalu. Keduanya datang bersamaan meski penyidik menjadwalkan jam pemeriksaan berbeda. Baim dan Paula dilaporkan oleh 2 kelompok masyarakat dengan pasal yang berbeda, yaitu laporan palsu dan Undang-Undang ITE. Menjadi ancaman hukuman yang kita terapkan, ya, yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Polres Jakarta Selatan, yaitu 220 KUHP, ancamannya 1 bulan. Kemudian yang Undang-Undang IT ayat 36, kemudian 45, 12 tahun. Kasus yang menjerat Baim dan Paula bermula saat Paula membuat video dirinya tengah melaporkan sang suami atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Namun ternyata laporan tersebut hanya untuk membuat konten lelucon atau prank belaka.
Dan untuk mengetahui perkembangan pemeriksaan Baim dan Paula, kita sudah bergabung dengan Esra Ambarita dari Polres Metro Jakarta Selatan. Selamat malam Esra, apa pemeriksaan Baim dan Paula sudah selesai? Iya, selamat malam April dan juga pemirsa. Hingga pada malam hari ini terkait pemeriksaan terhadap kedua publik figur yakni Baim dan juga Paula sudah selesai dilakukan oleh tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Ada beberapa poin yang kami tangkap terkait pernyataan Baim dan Paula sesudah pemeriksaan dilakukan. Namun sebelumnya memang tadi dari tim maupun dari Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan bahwa keduanya dicecar sebanyak 25 pertanyaan untuk Baim dan 16 pertanyaan untuk Paula. Dan tadi juga dari Baim menyampaikan permohonan maafnya dan mengaku menyesal terkait video prank yang menimbulkan kegaduhan di ruang publik khususnya di media sosial. Dan beberapa poin lagi Baim menyampaikan bahwa seyogianya mereka membuat video tersebut tidak dengan motif ingin menimbulkan kegaduhan namun ingin menguji keprofesionalan dari polisi dalam menangani kasus ataupun dalam hal ini kasus KDRT. Namun lagi-lagi ini membuat publik gaduh dan memantik perhatian publik. Mengapa Baim membuat kegaduhan di tengah dari Lesti Kejora, salah satu pedangdut di Indonesia yang tengah rumah tangganya diterpa dugaan KDRT yang dilakukan oleh suaminya, dalam hal ini Rizky Bilar. Dan Paula juga menutup konferensi pers maupun doorstop dengan mengucapkan permohonan maaf sekali lagi dan mengaku menyesal terkait hal ini. Untuk diketahui pemirsa bahwa statusnya untuk keduanya ini masih sebagai saksi juga dan masih didalami motif dan mengapa keduanya melakukannya di Polsek Kebayoran. Dan ini pun masih terus didalami oleh penyidik dengan pengumpulan barang bukti. Terkait hal ini juga disampaikan juga bahwa buntut ini bermula di awal Oktober lalu di mana keduanya membuat video prank, membuat laporan palsu kepada pihak kepolisian dan ini sangat disayangkan publik karena mengapa kekerasan dalam rumah tangga justru dibuat sebagai konten di tengah publik. Kembali ke studio, April. Baik, terima kasih Esra Ambarita, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Rizky Bilar mangkir dari pemeriksaan perdananya Kamis kemarin. Sementara status kekerasan rumah tangga yang disangkakan kepadanya naik ke tingkat penyidikan. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan telah mengamankan barang bukti berupa CCTV yang berada di TKP kediaman tragedi KDRT Lesti Kejora oleh sang suami Rizky Bilar. Tidak hanya itu, hasil visum pun sudah dimiliki oleh penyidik. Di antaranya, luka memar bagian telapak tangan bawah, lengan kanan, siku tangan kiri belakang, hingga luka di bagian leher depan. Kepolisian juga telah melakukan gelar perkara dengan hasil visum beserta kelima saksi termasuk orang tua Lesti, sehingga menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Dengan hasil visum dan juga pemeriksaan terhadap 5 orang saksi, kasus ini dinaikkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini penyidik telah mengagendakan memanggil beberapa orang lain, diantaranya adalah terlapor Saudara Muhammad Rizky yang mana sedianya kemarin semestinya hadir memenuhi panggilan, namun melalui kuasa hukumnya menyatakan meminta pengunduran pemanggilan atau pemeriksaan menjadi tanggal 13 atau Kamis depan bulan Oktober ini. Sebelumnya Rizky Bilar tidak menghadiri panggilan pemeriksaan dari Polres Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Ia mengutus kuasa hukumnya untuk menyerahkan surat berisi ketidakhadirannya sekaligus meminta penyidik mengagendakan ulang pemeriksaannya menjadi pekan depan. Ya, saat ini memang dia kurang baik, ya kurang sehat. Jadi nggak datang ya Bang? Nggak datang. Ini surat sedang kita antarkan. Ya, tidak baik. Ya, tidak baik, terganggu psikisnya. Psikis sakit berarti Ya, Bang ya? iya. Sebelumnya Rizky Bilar dipolisikan istrinya Lesti Kejora atas kasus kekerasan dalam rumah tangga. Atas perbuatannya, Rizky Bilar dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pemirsa, jenazah salah satu korban tembok roboh sekolah MTSN 19 Jakarta Selatan dimakamkan di TPU Kampung Kandang Jagakarsa, Jakarta Selatan. Keluarga menangisi kepergian korban. Duka
mewarnai rumah Dendis Alatif di Jalan M. Kahfi Jagakarsa, Jakarta Selatan saat para pelayat mengusung keranda jenazah siswa sekolah MTSN 19 Jakarta ini ke peristirahatannya yang terakhir. Tak hanya keluarga, saudara dan teman-teman korban larut dalam kesedihan ketika mengantarkan korban ke pemakaman Kampung Kandung tak jauh dari rumah korban. Saking sedihnya, keluarga harus membopong ibu korban untuk mengikuti prosesi pemakaman. Bahkan ibu korban sempat pingsan karena tak kuasa menahan kesedihan. Meski berduka, ayah korban menerima musibah ini dengan lapang dada. Di mata saya, anak yang soleh ya. Dia juga udah hafal Al-Quran. Makanya dia kalau untuk agama, dia paling rajin gitu loh. Sholat juga rajin. Cuman yang namanya musibah kayak gini kan, ya kita juga harus ikhlas. Selain Dendis, 2 korban meninggal lain hari Jumat juga dimakamkan oleh keluarga. Pemirsa, usai banjir menerjang dan merobohkan tembok di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, sejumlah petugas PPSU dan warga mulai membersihkan lokasi kejadian. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas meminta jajarannya memperbaiki seluruh bangunan madrasah yang sudah tidak layak. Jumat pagi, petugas PPSU dan sejumlah warga mulai membersihkan puing-puing sisa reruntuhan tembok MTSN 19. 3 siswa meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang rubuh usai banjir menerjang MTS Negeri 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan, Kamis sore kemarin. Sementara untuk kegiatan belajar mengajar hari ini diliburkan lantaran kondisi kelas yang rusak usai diterjang banjir. Pembelajaran siswa akan dipindahkan ke madrasah terdekat, yakni di Madrasah Aliyah Negeri 11, Jakarta. MTSN 19 kerap menjadi langganan banjir lantaran posisi sekolah yang lebih rendah dibandingkan jalan. Bahkan dalam seminggu terakhir, MTSN 19 sudah 2 kali dilanda banjir. Kalau untuk kawasan memang kawasan cekung karena memang kita berada di bawah secara geografis itu di bawah jalan ya. Memang kadang-kadang memang untuk ketika musim hujan tiba memang ya kita terkena dampak banjir juga. Cuma untuk intensitas ketinggian airnya paling ya sekitar antara 30 sampai 50 aja sih gitu. Sementara itu, sejumlah menteri mendatangi MTSN 19 Pondok Labu, diantaranya Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Menteri Agama meminta jajarannya segera memperbaiki sarana dan prasarana seluruh madrasah di Indonesia, sehingga kegiatan belajar bisa berjalan nyaman dan insiden serupa tidak akan terulang. Dan saya sudah minta ini dari jajaran untuk segera diambil tindak lanjut. Sepertinya memerlukan arsitek khusus ini dalam posisi seperti ini. Ini kita akan perbaiki yang lebih safety ya buat anak-anak. Dan mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa segera kerjakan. Nah, tentu dalam proses pengerjaan itu anak-anak ini perlu tempat belajar. Kita akan koordinasikan dengan sekolah atau madrasah terdekat. Rencananya pemerintah melalui Kementerian Agama akan merobohkan bangunan sekolah tersebut dan menggantinya dengan bangunan baru di pinggir sekolah yang posisinya lebih tinggi. Seorang anak 8 tahun di Goa, Sulawesi Selatan tewas tenggelam terbawa arus sungai. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.